Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya yang akan datang penghasilan. Yang ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berjalan kemuliaan-Nya. Yang telah menasihat ajaib. Allah yang kekal. Haleluya. Saya yakin percaya setiap keluarga menerima cita-cita surga. Sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Dimasukkan jiwa surga, itu akan kita bagi jiwa. Dan menenangkan hatinya, kita
Mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, setiap pertolongan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh beribadah Tuhan, kalau saat ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, kiranya kami turun terus Tuhan, beri kekuatan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, oh Yesus Kristus, Allah Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat Tuhan. Bapa, hamba berdoa setiap jemaat GBI Gojok Kamal ini Tuhan, setiap jemaat yang saat ini Tuhan, yang mengalami keluh kesah, berbeban berat Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak orang-orang yang terhilang dari pekerjaan, banyak orang-orang yang hilang dari mata pencarian. Tetapi kami punya Allah yang tidak pernah diam. Engkau selalu menyertai, memberikan waktu-Mu Tuhan untuk kami. Berkati buat setiap jemaat saat ini Tuhan. Kalau saat ini ada yang sakit kena COVID Tuhan, kalau kena sakit di rumah Tuhan, yang mengalami Tuhan, kiranya jamahan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, Kau angkat Tuhan penyakit yang ada setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Beri lur-lur darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus di kayu salib Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu berharga buat kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jemaat secara rohani bahkan jasmani, buat anak-anak, remaja, pemuda Tuhan, sekolah minggu bahkan Tuhan. Kalau saat ini kiranya Tuhan anak-anak tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan selalu ada dalam iman, tidak keluar dari iman-Mu Tuhan. Bahwa dimanapun mereka ada Tuhan, selalu memuji dan menyembah Engkau Bapa. Berkati Tuhan buat pemimpin gembala sidang di tempat ini Tuhan, khususnya buat Ibu Grace Tuhan. Selalu ada dalam perlindungan-Mu, selalu ada dalam pertolongan-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berjalan melangkah untuk melayani, memberitakan kabar baik kebenaran-Mu, selalu dilindungi dan disertai dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat Bapa, selalu ada saat pada waktunya. Biarlah kami berdoa Tuhan buat Bapak Joshua Tuhan, buat keluarganya Tuhan. Biarlah dalam pemulihan Tuhan selalu terus diberi kesehatan yang sempurna Tuhan, diberi kesehatan kembali untuk boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Biar anak-anak juga takut akan Engkau. Anak-anak selalu ada dalam perlindungan, dalam bimbingan Tuhan. Biarlah kesehatan selalu ada buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saja kita benar-benar. Mari kita siapkan pribadi setiap pribadi maupun keluarga, demi keluarga satu kita mempersiapkan diri.
Salam untuk seluruh jemaat GBI Bojong Kamal. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semua jemaat dilindungi oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga boleh kita beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah melindungi dan sedang melindungi kami semua sebagai jemaat GBI Bojong Kamal di tempat ini ya Tuhan. Walaupun online kami sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Biar roh-Mu yang menuntun kami. Biar ibadah kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga setiap jemaat GBI Bojong Kamal yang ikut ibadah di dalam online ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Engkau tuntun hamba ini untuk menyampaikan firman yang benar kepada seluruh jemaat GBI Bojong Kamal ini. Tentu sembunyikan hamba ini di balik salimu. Tapi Engkau lah berbicara sendiri dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Sehingga setiap jemaat GBI Bojong Kamal akan diberkati lewat firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita ambil firman-Nya daripada 1 Korintus pasal 10 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Korintus pasal ke-10 ayat 10 sampai dengan 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sesuai dengan firman ini yang saya bacakan dikasih judul, yaitu perkataan yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita percaya Alkitab yang terdiri daripada 66 kitab suci. Di antara 66 kitab suci dipisahkan sama dengan perkataan Allah secara langsung dan juga tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui beberapa orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus-Nya. Tentu firman daripada secara langsung daripada Allah itu menjadi roh dan hidup. Sesuai dengan Yohanes pasal 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak ada berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi khususnya perkataan daripada Yesus sama dengan Allah adalah dikasih firman. Tapi di antara 66 suci, ada yang beberapa kitab suci yang dituliskan oleh orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Tetapi sekaligus disebutkan Alkitab atau firman Tuhan. Berarti firman itu walaupun mulut daripada manusia, tapi manusia ini bukannya sesuai dengan keinginan sendiri, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus-Nya. Akhirnya bisa dikatakan firman Tuhan. Jadi firman yang roh dan hidup mempengaruhi kehidupan orang percaya. Demikian juga perkataan daripada manusia, ya sebagai ciptaan daripada Allah, sesuai gambar dan rupa Allah, mempunyai perkataan negatif dan positif. Dengan kata lain, perkataan yang baik atau jahat. Perkataan manusia juga punya kuasa seperti demikian. Salah satu contoh Petrus. Ketika Petrus ada pertemuan sama dengan Yesus. Yesus menceritakan rencana yang akan terjadi pada diri sendiri kepada Petrus dengan murid lain. Pada saat Yesus mengatakan, tiba-tiba Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri ditolakin oleh Petrus. Injil Matius pasal ke-16 ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ternyata perkataan daripada Petrus yang melawan rencana daripada Yesus sendiri sebagai juru selamat yang harus mati di kayu salib. Perkataan Petrus itu mengandung negatif, menolak, karena perkataan Petrus adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi sangat jauh beda perkataan negatif atau perkataan positif sama dengan perkataan yang baik secara roh, dan juga perkataan yang tidak baik atau jahat secara perasaan manusia. Makanya pada saat Petrus yang mengatakan kepada Yesus sampai menarik Yesus ke samping untuk menegurnya. Pada saat itu perkataan Petrus begitu mengandung negatif dan perkataan yang jahat atau secara daging yang menurut perasaannya sendiri, sehingga ditolak oleh Yesus sendiri. Nah, tanpa kesadaran kita juga sering melakukan hal yang sama seperti Petrus mengatakan kepada Yesus Kristus sebagai perkataan yang melawan rencana Allah. Itulah sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Walaupun suka-suka memuji Tuhan, walaupun suka-suka berdoa, walaupun setia ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing, tetapi seringkali kita mengeluarkan perkataan yang negatif, bukannya positif, secara roh. Tetapi seringkali mengatakan perkataan yang negatif, melawan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita semua sebagai berkat. Makanya betapanya kita waspada ketika kita mengatakan sesuatu, sehingga kita waspada dan atasnya perkataan yang kita sudah mengeluarkan daripada mulut kita sesuai dengan judul untuk siang hari ini, yaitu perkataan yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Tergantungnya dari mana itu kuasa pengaruh daripada perkataan yang negatif dan positif sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Dan juga tergantung perkataan bisa juga mengubahkan nasib kita. Kalau kita seringkali mengatakan perkataan yang negatif, pasti kehidupan juga di harapan Tuhan negatif, bukannya positif. Yang menyerahkan hati Tuhan, akhirnya kehidupannya diberkati. Sebagai contoh lagi yang di dalam perjanjian lama, ketika Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang mengeluarkan bangsa Israel daripada tanah Mesir, kemudian dia memimpin mereka sampai di padang gurun, dan sebelum masuk ke tanah perjanjian Tuhan yang penuh dengan susu dan madu, dia mengirimkan 12 pengintai untuk melihat kondisi atau suasana tanah Kanaan. Tapi ketika 12 pengintai pulang, kemudian melaporkan situasinya tanah Kanaan itu kepada Musa yang menyuruh mereka pergi untuk mengintai sesuatu di tanah Kanaan. Nah, di antara 12, 2 orang yang tentu Kaleb sama dengan Yosua saja mengatakan perkataan yang positif dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tapi 10 pengintai mengatakan dalam laporannya kepada Musa adalah perkataan yang negatif secara daging, sesuai dengan perasaan mereka, yang membuat Musa marah sampai bangsa Israel takut dan juga putus asa dengan perkataan daripada 12 pengintai yang mengatakan perkataan yang negatif, yang secara daging atau secara emosi. Ulangan pasal 13. Bilangan 13. Ayatnya 31
sampai 32. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negara yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Nah, ini yang sampaikan daripada 10 pengintai selain Kaleb sama dengan Yosua. Akhirnya begitu kecil hati bangsa Israel. Itu pasal ke-14 ayat 1 sampai dengan 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu keluhan ya daripada bangsa Israel setelah mendengar perkataan negatif daripada 10 pengintai. Sesuai dengan firman ini, bangsa Israel begitu kecil hati sampai mulailah belum mereka mengeluh, bersungguh-sungguh menggerutu. Nah, ini yang akibat daripada laporan ya secara negatif. Tetapi Yosua sama dengan Kaleb, perkataan mereka dalam laporannya berbeda sama dengan mereka. Ayat ke-6 nuncangnya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontakkan kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telat habis, dan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, ini perkataan daripada Yosua sama dengan Kaleb itu membuat mereka marah. Karena mereka sudah masuki dengan perkataan negatif dulu daripada 10 pengintai. Akhirnya mereka begitu marah. Dan disitulah tampaklah kemuliaan Allah. Berarti bersungguh-sungguh itu membuat Allah marah. Ketika Allah marah sama dengan kita semua, apa yang kita harapkan sama dengan Dia? Tinggal dimarahin. Tinggal dimarahin oleh Allah sendiri. Makanya perkataan yang negatif ya, itu membuat Allah yang marah sehingga kehidupan kita rugi. Tapi ketika kita mengatakan dengan perkataan yang positif seperti Yosua sama dengan Kaleb, pasti Tuhan akan peduli. Itu sudah tertulis sebagai bukti dalam firman-Nya. Kita harus pikirkan. Makanya nuncak pas ayat 21 sampai 24. Hasilnya daripada Tuhan di antara pengintai yang negatif sama dengan positif jauh beda ya akibatnya. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukin itu dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu
berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Ayat 26, lalu berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun. Ayat ke-27, betapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Di sini jelaskan, orang jahat di hadapan Tuhan bukannya perbuatannya, tetapi mendahului dengan perkataannya. Bersungut-sungut mengeluh adalah dianggap oleh Tuhan orang yang jahat. Di manakah ada cerita bahwa orang jahat diberkati oleh Tuhan? Justru orang yang mengenal Tuhan dengan perkataan yang positif akan dilindungi, akan diberkati oleh Tuhan. Seperti keturunan Kaleb dan Yosua, akan mereka memiliki tanah yang paling bagus di antara tanah yang Tuhan janjikan kepada keturunan bangsa Israel. Ayat ke-28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Begitu saya suka dengan firman ini, khususnya ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Dengan yang masuknya firman ini, apa yang kita lakukan, mengatakan sesuatu sesuai dengan perkataan daripada mulut kita, Tuhan akan bekerja. Sehingga ketika kita selalu perkataan yang negatif, Tuhan yang mengerjakan. Sehingga selalu yang negatif di dalam kehidupan kita semua dengan Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan perkataan yang positif, pasti ada sesuatu pun daripada Tuhan secara positif yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Secara positif, secara perkataan, secara roh adalah berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita semua. Seperti yang akan dialami oleh keturunan daripada Kaleb itu. Ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Khususnya 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berbantaran. Yang ini semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Khususnya bangsa Israel yang bersungut-sungut, akhirnya menjadi tewas. Yang tidak akan masuk tanah perjanjian Tuhan, yang penuh dengan susu, dengan madu. Dengan kata lain berkat. Siapa yang bersungut-sungut, siapa yang mengeluh, pasti tidak diberkati. Malahan bisa ditewaskan oleh Tuhan. Sehingga tidak sempat masuk ke berkat Tuhan yang Tuhan kasih dan janjikan kepada kita semua. Makanya ini contoh ini hanya perkataan yang negatif. Perkataan yang secara daging. Yang disampaikan oleh Petrus dan disampaikan, dikeluhkan daripada mulut bangsa Israel. Kecuali dua pengintai itu. Demikian juga ada salah satu yang saya ambil, itu positif. Ada seorang perempuan yang dekat sama dengan Nabi, pengabdi Allah, yaitu Elisa. Disebutkannya bukannya nama pribadi, tetapi disebutkan perempuan Sunem. Yang begitu hormati kepada pelayanan Nabi Elisa. Akhirnya dia membuat satu kamar untuk Elisa. Kemudian Elisa kalau lewatin pada saat itu, selalu mampir ke rumahnya perempuan Sunem yang Tuhan sudah disediakan kamar untuk Elisa. Dan Elisa begitu dekat. Kemudian begitu sesuatu hari Elisa memberkati kandungan seorang perempuan Sunem itu. Akhirnya tahun ke depan, 1 tahun kemudian, ibu ini sudah mendapat anaknya, yaitu laki-laki. Anaknya cukup, udah lumayan besar, dia mencari bapak di padang, di antara penyabit-penyabit itu. Tapi setelah ketemu sama dengan ayahnya di padang, kemudian dia bilang, aduh kepalaku. Sehingga ayah khawatirkan, suruh bujangnya antarkan, ambil dia untuk diantarkan kepada ibunya. Dia sudah dipulangin kepada ibunya, dan di pangkuan ibunya setengah hari kemudian dia mati. Nah, setelah mati, ini yang perhatian betul daripada kita semua. Kelakuan atau sifat daripada perempuan Sunem ini, bukannya dia menangis, tapi langsung anaknya sudah mati dibawa ke kamarnya Elisa, biasanya yang menginap itu. Kemudian dia langsung pergi ke
suami dan minta seekor keledai betina sama dengan bujang supaya dia pergi. Sampai dicegahkan oleh suami. Sekarang hari ini bukannya bulan yang baru, bukannya hari Sabat. Kenapa Anda pergi ke sana untuk menemukan Nabi Elisa? Ya, dia bilang, jangan takut. Sebentar lagi saya akan pulang. Kemudian dia melarikan diri sama dengan bujang. Sampai jauh-jauh Elisa sudah melihat siapa ini dirinya. Yaitu perempuan Sunem yang dia suka. Sampai melayani pelayanan daripada Elisa. Jadi Elisa langsung juga menyambut sama dengan dia. Selamatkanmu, selamatkan suami, selamatkan anak. Sedangkan anaknya sudah mati. Tapi seorang ibu Sunem ini begitu katakan, selamat dan selamat dan selamat. Siapa yang berani bicarakan anaknya sudah mati atau meninggal dan taruh di atas kamarnya biasa dipakai oleh Elisa. Dan ditanyakan selamat tentang anak, bilang selamat. Sedangkan anaknya sudah mati. Perkataan satu yang sangat pendek, tapi pengaruhnya luar biasa. Sampai anaknya dihidup kembali lagi. Itu artinya sangat luar biasa. Perkataan yang positif, mengubahkan nasibnya. Sehingga ibu ini yang memiliki anak, suaminya sudah tua. Tapi karena anugerah Tuhan, melalui Elisa dia mendapat anak. Tetapi sudah mati, putus asa kali, bisa jadi dia gila, bisa juga stres, bisa juga marah sama dengan Elisa. Tetapi dia tidak omong seperti itu. Kemudian dia hanya pakai satu perkataan yang sangat-sangat positif, secara roh. Sehingga dia bilang selamat dan selamat dan selamat. Akhirnya anak pun diselamatkan. 2 Raja-Raja pasal keempat. 2 Raja-Raja pasal keempat ayat 17. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah dia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Demikianlah dia dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibalingkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar, situasinya mayat atau jenazah. Ayat yang berikutnya, sesudah itu dia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Di sini begitu jelaskan, akan terus pulang, akan terus pulang. Dia sudah mempunyai pengharapan. Dia ketika pergi ke abdi Allah atau Nabi Elisa, kemudian dia pasti ada sesuatu yang dia harapkan sehingga dia bicara, saya akan pulang. Ya. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Beberapa yang kalimat pendek diucapkan oleh seorang perempuan Sunem ini sangat mengandung positif. Dia bilang apa? Akan terus pulang. Kemudian bilang apa? Jangan khawatir. Tipelah lainnya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah dia kepada Gehasi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang.
Narilah menyongsongnya dan katalah kepadanya, selamatkan engkau, selamatkan suamimu, selamatkan anak itu. Jak perempuan itu apa? Selamat. Kalau dengan bahasa Korea yang pasnya ada damai. Apakah anakmu damai? Apakah suamimu damai? You damai? Dia bilang damai. Tapi kalau di sini dengan bahasa Indonesia adalah selamat. 3 kalimat ini aku langsung, kemudian aku akan pulang. Yang kedua, jangan khawatir. Ketiga adalah selamat, selamat, selamat. Nuncak karena hasilnya nanti. Nuncaknya 36 ayatnya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, pergilah perempuan Sunem itu, dipanggilnya lala dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Kata daripada seorang ibu Sunem ini yang mengandung positif secara roh. Perkataan secara roh sehingga menghidupkan anaknya yang sudah mati. Seperti demikian, roh kita tergantung diisi dengan perkataan negatif atau positif. Sehingga mengubahkan kualitas kehidupan kita semua. Makanya saya kasih judul, perkataan yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Roh kita diisi dengan negatif, pasti ada hal-hal yang negatif. Dan juga roh kita diisi dengan perkataan positif, pasti ada secara positif. Hal-hal yang seperti itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dengan kata lain, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengatakan yang positif, orang yang mengatakan secara roh akan menjumpai dengan Allah sendiri. Seperti menjumpainya terjadi. Seorang perempuan Sunem itu menemukan Allah melalui kebangkitan anaknya sendiri. Walaupun pelayanan daripada Elisa, tapi menghidup kembali lagi anaknya, yaitu Allah. Demikian juga Yosua sama dengan Kaleb pun dibagi tanah yang penuh dengan susu dan madu. Itu kan karya daripada Tuhan. Berarti orang-orang yang pengintai Yosua dengan Kaleb itu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita juga penuh dengan perkataan yang positif, yang perkataannya roh akan diberkati, dilindungi, dan selalu kita menjumpai sama dengan Tuhan yang sendiri. Makanya jangan hidup kita diisi dengan perkataan yang negatif dan perkataan yang secara daging, yang berasal daripada emosi itu atau perasaannya, sehingga kehidupan kita banyak yang tantangan dalam kehidupan kita semua. Perkataan pemikirkan daripada kita juga dinyatakan atau dikeluarkan oleh perkataannya. Demikian juga pemikirkan roh kita juga dinyatakan dengan perkataan kita semua. Tapi hasil atau akibatnya sangat jauh beda. Orang yang pemikirkan secara manusia itu pasti hasilnya tidak memungkinkan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita semua. Tetapi selalu diisi dengan perkataan daripada Allah di dalam roh kita, sehingga mempengaruhi kehidupan kita, pasti diberkati. Perkataan khususnya daripada Yesus adalah roh dan hidup, selalu mengisi di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, dengan ucapannya. Pasti roh kita selalu hidup, akhirnya jiwa pun diberkati, dan tubuh pun diberkati. Sesuai dengan 3 Yohanes ayat kedua. Seperti jiwamu baik-baik, segala sesuatu baik-baik, kesehatan pun akan baik. Kata lawan daripada ucapan syukur adalah mengeluh dan bersungut dan menggerutu. Bagaimana orang yang bersungut-sungut? Akibatnya luar biasa. Ketika saya menyiapkan firman ini dan mencari mengenai bersungut-sungut dan juga menggerutu atau mengeluh, itu akibat daripada Tuhan yang luar biasa yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Yakobus pasal ke-5. Yakobus pasal ke-5 ayatnya ke-9.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya tidak perlu lebih lagi menguraikan atau mengertikan firman-Nya kepada jemaat, karena jemaat juga pasti mengerti. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Berarti orang bersungguh-sungguh akan dihukum. Karena apa? Kenapa dihukum? Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bisa juga dikatakan dengan keras, tidak ada pengampunan bagi orang yang bersungguh-sungguh kalau tidak bertobat di hadapan Tuhan. Karena hakim sudah berdiri di ambang pintu untuk menghakimi orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh dihakim, luar biasa nanti akibatnya yang bisa kita membayangkan. Apalagi Yudas. Pasal ke-16. Karena Yudas ini hanya satu pasal. Jadi Yudas pasal 1 ayat ke-16. Mereka itu orang-orang yang bergerutu, mengertu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilak orang untuk mendapat keuntungannya. Begitu bicarakan di sini, tidak boleh bersungguh-sungguh, tidak boleh menggerutu, ya, tentang nasibnya, sehingga dihakimkan oleh Allah sendiri. Orang kalau mengeluh, menggerutu atau bersungguh-sungguh tanpa pertobatan sudah dihakim oleh Tuhan. Tinggal nasibkan. Sebab itu kita tidak boleh mengeluh, karena tergantung perkataan kita mempengaruhi kehidupan kita semua. Kenapa mengeluh? Sebenarnya dasarnya karena tidak percaya atau kurang percaya kepada Allah, sehingga bisa mengeluh. Tapi kalau mengucap syukur dalam segala hal, 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18, berarti semua orang, ya, sungguh-sungguh kalau mengucap syukur dalam segala hal, berarti mereka tetap percaya kepadanya. Akhirnya apa yang kita ucapkan, ya, syukur kepada Tuhan, pasti terjadi hal-hal yang harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi orang yang bersungguh-sungguh menggerutu atau mengeluh, berarti tidak atau kurang percaya kepadanya, sehingga tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan adalah roh, sehingga siapa yang mengatakan firman Tuhan berarti kuasa Tuhan akan menyertai, dan juga kami dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak, kalau seperti itu pasti kita mengalami binasa atau maut. Seperti tadi 1 Korintus pasal 10 ayat 10 dan 11. Janganlah perkataan yang negatif isi di dalam roh kita, ya, sehingga perkataan yang kita mempengaruhi kehidupan kita semua. Tapi isilah roh kita dengan mengucap syukur, dengan perkataan yang positif, dengan perkataan yang roh, sehingga Tuhan melihat dan mendengar sesuai dengan bilangan pasal 14 ayat 28. Tuhan memberkati dan melakukan di dalam kehidupan kita semua. Contoh lagi di dalam perjanjian baru, ada 2 penjahat atau 2 penyamun yang nasibnya seperti Yesus Kristus, mati pada sailimnya di sebelah kiri dan kanan. 1 penjahat omongannya kasar tentang Tuhan, tapi 1 penjahat omongannya baik di hadapan Tuhan. Sehingga 1 penjahat yang omongannya negatif, ya, mati begitu pasti di neraka nantinya. Tapi 1 penjahat begitu mengeluarkan perkataan yang positif secara roh, bukannya secara dengan perasaannya sendiri atau secara daging, akhirnya selamatkan dia. Penjahat hanya 1 kali omong yang positif di hadapan Yesus Kristus, sehingga dia diberkati sampai diselamatkan. Itu luar biasa. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah darimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?"
Kita memang selayannya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu sangat luar biasa. Orang yang hanya satu kali memakai perkataan yang positif, perkataan yang roh, akhirnya selamatkan diri. Selama hidup dia sebagai penjahat. Sampai dia menerima hukuman mati pada salibnya. Tapi karena satu perkataan yang sangat-sangat positif, akhirnya jiwa dia diselamatkan sampai dijanjikan oleh Yesus secara langsung akan bersama dengan Yesus di Firdaus, tempat stasiun untuk masuk ke kerajaan surga. Makanya ingatlah kita perkataan Yesus yang selalu dan isilah di dalam ucapan kita untuk mengeluarkan perkataan yang positif. Dengan kata lain, perkataan yang indah adalah penyembahan dan pujian. Perkataan yang sangat-sangat aktif adalah doanya. Kalau di GBI Pekapuran ada 5 gerakan. Gerakan membaca firman, gerakan pemuji dan penyembahan. Dan gerakan kasih, dan gerakan komsel, dan gerakan doa. Jadi itu yang semacam aktivitas di GBI Pekapuran. Dan masa sekarang ini karena COVID tidak bisa ibadah bersama dengan di gedung. Sehingga saya sendiri untuk membuat 5 gerakan supaya langsung dipraktekkan, dilatih dimanapun jemaahnya GBI Pekapuran ada di sana. Demikian juga seluruh jemaah GBI Bojong Kamar ini perkataan yang sangat ada kuasanya yaitu doa. Dan perkataan yang sangat indah dan manis adalah penyembahan dan pujian. Dan lebih manisnya adalah firman Tuhan yang selalu kita bacakan. Sehingga bisa juga mengerti sesama orang. Dan juga tidak bisa kita sama dengan yang lain. Tapi di rumah masing-masing bisa juga mengadakan ibadah secara keluarga. Di hadapan Tuhan setiap saat dimanapun kita berada. Perkataan yang sangat-sangat mempengaruhi dan mengubahkan nasib kita. Makanya jangan sampai mengeluarkan perkataan yang tidak ada gunanya. Yang tidak ada artinya. Itu kan orang dianggap bodoh. Orang yang banyak bicara, tapi perkataan yang tidak artinya atau tidak ada gunanya, dianggap oleh pengkhotbah bilang bodoh. Pengkhotbah pasal 10 ayat 14, orang-orang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Pengkhotbah bicara. Orang yang banyak bicara. Tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu bicara dianggap orang bodoh. Kiranya Tuhan memberkati tidak ada seorang pun dianggap orang bodoh di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat GBI Bojong Kamar ini. Tetapi selalu mengungkapkan perkataan yang positif. Perkataan secara roh. Sehingga kehidupannya diberkati. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menggerutu sama dengan mengeluh. Tinggal diterita, tinggal diuji oleh Tuhan. Karena sesuatu apa yang katakan dengan negatif, sehingga kehidupannya didatangi dengan pencobaan-pencobaan dan penderitaan yang di luar pikiran kita semua. Karena kita seringkali tidak sadar bahwa kita mengatakan perkataan yang negatif. Sehingga ruginya semakin jadi kering. Ruginya mengalami kekeringanan bagi orang yang mengeluh, mengertu dan bersungguh-sungguh. Sekarang dunia ini dunia ini sedang diisi dengan perkataan yang tidak ada gunanya. Lewat YouTube, Facebook, Instagram, begitu mereka dengan teori mereka masing-masing, pendapat mereka masing-masing, konsep mereka masing-masing selalu mengisi ya di dalam internet, sehingga dunia ini sekarang dipenuhi oleh
perkataan yang tidak ada gunanya. Makanya pantas 2 Petrus pasal 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saya anggap aja menafsirkan, dunia ini sedang dipenuhi oleh perkataan yang tidak ada gunanya. Perkataan yang negatif melawan sama dengan Tuhan. Seperti 10 pengintai. Akhirnya Tuhan menentukan jauh-jauh hari yang sudah tulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 12. Nanti dibakar. Kalau kertas kosong yang tidak ada gunanya, bagaimana dihabiskan? Pasti dikasih api sehingga terbakar. Demikian juga dunia ini akan terbakar. Tapi orang-orang yang selalu mengatakan perkataan yang positif, bukannya nasib sama dengan dunia akan dibakar, tapi diangkat masuk ke kerajaan surga supaya tinggal bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Paling sedikit orang Kristen harus mengeluarkan perkataan yang positif, perkataan yang mengandung berkat, sehingga dilindungi oleh Alkitab. Kalau sekarang dunia ini kondisi begini, siapa yang bisa hidup tanpa pertolongan dari Tuhan? Apakah kita hidup tanpa perlindungan daripada Allah sendiri? Seperti kalau udara tidak ada, bagaimana manusia tinggal di bumi ini? Enggak lama mereka harus meninggal karena oksigennya kurang di dalam tubuhnya. Demikian juga, kalau tidak mengucap syukur kepada Tuhan, akhirnya selalu ada pencobaan dan penderitaan yang Tuhan izinkan. Kemudian roginya mengalami kekeringan. Seperti udara tidak ada, tubuh kita tidak bisa hidup. Demikian juga, karena tidak mengucap syukur, sehingga perkataan yang mempengaruhi kehidupan kita yang buruk. Akhirnya tidak bisa hidup penuh dengan berkat. Tapi masalah, roginya akan mati. Tanpa perbuatan roh kita mati. Bagaimana selamatkan diri kita? Makanya seluruh jemaat KB Pojong Kamar ini, saya mau selesaikan firman yang saya sampaikan untuk hari ini. Karena ini sama dengan KBI Cisoka seluruh jemaat. Sudah mengeluarkan seluruh. Jadi KBI Pojong Kamar dan Cisoka, saya akan kasih kesimpulannya. Sesuai dengan judul, perkataan yang mempengaruhi kehidupan kita semua. Dan saya sudah ambil contoh daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pasti jemaat di antara Pojong Kamar sama dengan Cisoka menangkap sesuatu. Sehingga mulailah sekarang. Kalau mau mengatakan perkataan yang negatif, tutup mulut, mencegah. Tapi ya, sengaja pun mengeluarkan ya perkataan yang positif di hadapan Tuhan. Perkataan yang roh. Yang saya sedang alami dan sedang saya melatih diri saya. Ketika saya menyampaikan firman, bukan hanya saya ambil dari firman, tapi saya mempraktekkan. Saya sekarang praktek. Akhirnya semakin diberkati hal-hal yang di luar pikiran yang saya sendiri. Tapi karena saya mengucap syukur dalam segala hal, apa yang saya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, tapi tetap perkataan yang positif secara roh. Saya berusaha tidak mau mengatakan perkataan yang negatif, ya secara daging, yang berdasarkan dengan perasaannya. Saya tidak mau pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu berusaha mengungkapkan sesuatu dengan apa yang dipikirkan oleh Allah sendiri. Sehingga kehidupan saya sendiri saya merasakan diberkati. Demikian juga saya harap dan mohon kepada seluruh jemaat Pojong Kamar dan Cisoka, supaya kehidupan semaannya Cisoka sama dengan Pojong Kamar tetap diberkati oleh Tuhan. Seperti Yosua sama dengan Galib memiliki tanah yang betul. Siapapun sama dengan Tuhan akan diberkati sehingga memiliki sesuatu yang berkat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman untuk seluruh jemaat Pojong sama dengan Cisoka. Mari kita satu dalam doanya. Berapa lamanya kami Tuhan tanpa kesadaran kami seringkali mengungkapkan perkataan yang negatif. Perkataan yang secara daging. Yang dasarkan daripada perasaannya. Hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Dan minta pengampunan daripada-Mu. Supaya lidah kami digunakan untuk mengucapkan dengan perkataan yang positif. Perkataan yang roh. Dengan apa yang dipikirkan oleh rencana Allah yang penuh dengan berkat di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami baik daripada jemaat Pojong maupun Cisoka semakin diberkati, semakin dilindungi,
semakin dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami tidak bisa ketemu di gedungnya, tetapi hati kami sama-sama sepakat untuk beribadah kepada Tuhan melalui online ini Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat. Seandainya ada yang positif, Tuhan kasih roh kesembuhan bagi mereka, sehingga disembuhkan secara total dan sempurna. Sehingga mereka juga mengucap syukur dengan lidah yang perkataan positif, sehingga semakin dirundui, semakin perlindungan Tuhan yang luar biasa, yang selalu dekat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, angkatlah corona ini secepat mungkin dengan kuasa-Mu, sehingga umat-Mu berkumpul dengan bebas, bersama-sama beribadah di gedung masing-masing. Itulah harapan kami, itulah permohonan kami, itulah kerinduan kami Tuhan. Engkau-lah mendengar, karena Engkau punya kuasa yang tidak ada mustahil. Engkau kalau mengerjakan sesuatu, hari ini pun virus corona tidak akan fungsinya, karena Engkau izinkan mereka semua mati kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan memberkati jemaat Bojong sama dengan Cisoka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang KB Bojong Kamal maupun KB Cisoka, saya undang semuanya bangkit berdiri. Arahkan hati kepada Allah yang Tritunggal dengan angkat tangan dua-duanya, yang merupakan minta pertolongan daripada Tuhan, baik masalah di dalam corona ini maupun pribadi, supaya Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita semua. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa di surga, anugerah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis dan dahsyat daripada Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu ini.